Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di video News Recap Weekly kita. Gua Koko Crypto, kita langsung masuk aja ke newsnya ya. News nomor 1, datang dari Bar Chart. This just in, China to provide stimulus of $325 miliar to support the economy. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari gambarnya. China will significantly increase debt, ya, menambahkan utang significantly by the way, untuk revive economic growth, ya. Mereka bakal injeksi dana 325 miliar by the way ke publik untuk menambahkan economical growth, untuk menambahkan pergerakan duit, sirkulasi duit dan lain-lain. Ini cuman ngasih kita satu assumption untuk crypto market, yaitu semakin banyak orang-orang dapat technically ya dapat duit gratis, semakin banyak juga peluang untuk orang-orang yang dapat duit gratis itu, dapat stimulus package itu, dapat stimulus check itu, untuk ujung-ujungnya dimasukin lagi ke pasar-pasar yang lebih risky, ya, namely cryptocurrency. Tapi yang gue mau kasih tahu nih, orang-orang China, orang-orang Chinese people itu masih belum diizinkan untuk beli Bitcoin. Gara-gara kenapa? Gara-gara China currently, ya, di video ini tanggal 13 Oktober 2024, mereka masih belum nge-unban Bitcoin, tapi very close to unbanning Bitcoin purchasing. Next news, this just in dari Radar Hits, S&P 500 ya, saham breaks new all-time high. Ya, semuanya hijau. Itulah kenapa kemarin Bitcoin juga ngikut. Gara-gara gue yang udah pernah ngomong beberapa kali, Bitcoin itu semakin lama semakin masuk proses pendewasaan market sebagai aset kelas. Ya, dan Bitcoin ini semakin dewasa, semakin besar, semakin ada footprint di seluruh financial markets, bakal juga semakin ke impact financial market. Contoh, financial market yang sangat mempengaruhi harga Bitcoin, harga cryptocurrency adalah pasar saham. Itulah kenapa kemarin tanggal 12 naik, Bitcoin juga ikut naik. Next news, Corey Bates datang dari El Salvador nih, ngasih tahu kalau El Salvador bakal debt free by 2030. What do you mean? What does that mean? Ya, El Salvador to buy back and pay off $940 juta of its debt. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu, setiap negara itu punya hutang negara masing-masing. Antara itu hutangnya ke sekumpulan negara, organisasi dan lain-lain. Ya, El Salvador sekarang punya $940 juta in debt, hutang 940 juta. Ya, news yang sama nih setelahnya dari Bitcoin News, El Salvador buys back 940 juta of its outstanding debt to reduce its debt burden and to take advantage of favorable market conditions. Ya, the future of El Salvador is debt free. Menarik ya. Ini salah satu presiden yang benar-benar merubah cara pandang how to run a country ya. Dia sendiri, Presiden Bukele, itu merubah dari negara El Salvador yang benar-benar penuh dengan kriminal jadi salah satu negara yang prosper ya, dengan Bitcoin di belakangnya sebagai legal tender mata uang yang valid di sana. Next news lagi, yang tadi di awal, yang paling pertama dari Bitcoin LFG, big breaking news, China meskipun belum, tapi China bakal nge-unban Bitcoin sebelum akhir tahun ini ya, bullish banget nih. Jadi gabungin aja sama news yang ini ya, di mana mereka, orang-orang masyarakat China, bakal dapat ekstra 325 miliar for free by the way. Inilah kenapa namanya stimulus. Dan bentar lagi mereka bakal unban Bitcoin. Bayangin aja, volume yang bisa kita dapat dari masyarakat crypto boys dari China, crypto bros dari China ya. Very, very bullish indeed. Next news, dari Bitcoin LFG lagi nih. Big breaking news, whales have accumulated more than 1,5 juta Bitcoin sejak Maret tahun ini ya. Dimana itu totalnya 1,5 juta adalah 7% dari total Bitcoin supply. Very, very bullish ya. Sekarang gini, bayangin aja Bitcoin supply itu ada 100% dan 7%-nya itu dipegang whales. Ya, 7% dari 100% itu dipegang whales. Dan kita belum masukin kayak, oh, Amerika pegang segini banyak, negara-negara pegang segini banyak, Michael Saylor dan MicroStrategy pegang segini banyak, dan lain-lain, dipotong-potong, sisa buat kita beli Bitcoin itu sedikit sebenarnya. Ya. Next, big breaking news lagi dari Bitcoin LFG, Fidelity, salah satu institution terbesar yang nge-issue
Bitcoin ETF kemarin di bulan Januari, Fidelity's FBTC bought 117 juta worth of Bitcoin di satu hari Oktober 11 sendiri. Ya, Fidelity sekarang pegang lebih dari 180.000 Bitcoin atau hampir 1% dari total Bitcoin supply. Jadi bayangin aja, ini 7% dan 1% yang dipegang Fidelity. Bayangin aja, ingat loh, kita belum masukin MicroStrategy, US government, dan company-company lain, misalnya kayak Elon Musk, Tesla, dan lain-lain, yang actually megang Bitcoin long term. Next, very Vivek for real nih, Vivek. While you are scared, ARK Invest, ya, CEO ARK Invest, namanya Cathie Wood, just bought $98 million in Bitcoin dalam satu hari. Again, ini dalam satu hari, 117 juta dolar dalam satu hari, ini 98 juta dolar dalam satu hari. Kalau kalian mau lihat detailnya, kita langsung ke Fairsight. Nah, kita langsung ke Fairsight. Ini website yang nge-track Bitcoin ETF flow. Artinya inflow dan outflow semuanya di-track ini dalam metrik juta dolar. Ya, dan kalau kita bisa lihat scroll down nih, kita scroll down banget ke bawah. 11 Oktober 253 juta dalam satu hari. Ya, dimana BlackRock 0 loh, by the way. Ini bingung banget ya. BlackRock 0, tapi Fidelity masuk 117. Ya, dan yang tadi ARK Invest masuk 98, hampir 98 ya, juta dolar. Meskipun hari sebelumnya merah, 81 outflow, 40 juta outflow, 18 juta outflow, tapi ini nominal ini menutupi 3 hari outflow sebelumnya. Very, very bullish indeed. Next news, Bitcoin Magazine. New, Bitcoin should continue pumping through next year. Bitcoin punya proyeksi untuk continue nge-pump nih sampai tahun depan based on historical trends. Kita lihat trennya gimana nih. Bitcoin performance over 4-year cycles. 2011, BTC naik segini banyak. Kalian bisa lihat sendiri lah, 2012, 200%, 2013, 5.000%, 2014, minus 58%. Jadi kita selalu lihat ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya, bullish, habis itu merah, ya kan? Sama nih, 2015 kita punya close BTC 34%, 2016 123%, 2017 1.400%, 18 merah besar karena bear market mulai. Green, red, pump, dump. 19 94%, 2020 300% untuk BTC loh, 2021 57%, 2022 minus 64%. Green, merah, ya kan? Selalu kayak gitu secara historical data. Nah, sekarang kita lagi ngapain? 2023 157%, 2024 kita masih belum close nih, masih fluktuatif nih antara naik atau antara turun. Yang pasti kita bisa lihat nih udah kelihatan ya, kalau ini harusnya close at green. Jadi kita masih ada green close buat yearly di sini dan green close buat yearly di sini. Dengan ini detail ya. Ini dimana ini setiap cycles ini, 4-year cycles ini dikasih nama nih sama mereka. Ini the Bitcoin cycle, which is cycle pertama ya. Habis itu the Ethereum cycle, dimana Ethereum ngedominasi semuanya. Ini the early application cycle, dimana cycle kemarin ini dimana NFTs dan koin-koin kayak Solana muncul, Matic, Polygon muncul, dan meme coins baru muncul di sini nih, baru terkenal di sini. Dan sekarang kita masuk ke mainstream cycle atau bisa dibilang adoption cycle, di mana adopsi semakin besar, baik itu lewat ETF atau lewat cuman kayak buat payment system dan gitulah. Intinya adalah semua adopsi ini semakin besar, kayak Salvador, kayak Korea Selatan, kayak China dan Rusia mau siap memakai cryptocurrency untuk melakukan payment dan untuk mining. Banyak sekali bullish news ya, sebenarnya banyak banget bullish adoption di cycle ini, makanya namanya mainstream cycle. Jadi Bitcoin ini mau didorong ke panggung mainstream ya, ke mainstream news, ke mainstream masyarakat. Next news, dari Bitcoin news nih, 11.97 million Bitcoin ya, atau hampir 12 juta Bitcoin owned by plebs ya, artinya orang-orang awam, versus 0,5 juta atau 500.000 owned by governments. The tables have officially turned. Jadi ini chart menarik ya. Ini chart yang sangat menarik, dimana dia bilang hampir 12 juta Bitcoin itu dipegang oleh individual. Terus 17,6 inactive. Inactive itu artinya dimasukin ke wallet, antara hilang atau antara didiemin aja, masukin protokol, hilang atau enggak, bebas. Ya, ETFs, ETPs
5,2%, Satoshi Nakamoto sendiri pegang hampir 5%, Other 3,8%, Bisnis 3,3%. Bisnis itu maksudnya kayak si MicroStrategy, si Metaplanet dari Jepang dan lain-lain. Government, ini yang Amerika, Jerman, dan lain-lain, sama yang belum di mining. 6,2. Menarik ya. Jadi kita udah punya gambaran nih total supply Bitcoin tuh yang megang siapa aja ya. Very very interesting ya. Next news dari Bold Bitcoin. MicroStrategy has purchased Bitcoin 40 times in 4 years. Ya, MicroStrategy salah satu company yang di-run sama Michael Saylor yang jadi company yang paling bullish di aset kelas Bitcoin ini. MicroStrategy started DCA atau dollar cost average atau bahasa Indonesianya nyicil Bitcoin 4 tahun yang lalu di Agustus 2020. They have continued to do that regularly since then, and except for the depth of the bear market, its returns on holdings have been positive, up 62% so far. Dan ingat, MicroStrategy itu masuk besar sekali ya. Dan kalian lihat ya, ini mulai nih, habis itu setiap titik MicroStrategy itu setiap kali beli. Lumayan banyak ya. Banyak di cycle kemarin sih. Tapi kalian bisa lihat ya, di bear market, MicroStrategy nggak beli banyak. Tapi saat bull, mereka baru beli banyak. Menarik ya. Very, very menarik. Interesting. Next news. Dari Polymarket. Kalian masih antisipasi kan? Nanti November awal bakal ada pemilu Amerika yang mungkin jadi peluang paling besar untuk ngasih kita katalis, ngasih kita reason untuk Bitcoin makin naik. Dan ini ada good news. Trump just set another all-time high in his odds against Harris. Yeah, there is now a 54.4% chance he wins. Ingat, sentimen election bilang kalau Trump menang, kita bakal lihat Bitcoin higher, dan kalau Harris menang, kita bakal lihat Bitcoin lower. Next news, ini lucu ya. Ada tweet dari Donald Trump, tapi gue harus cover gara-gara ini lucu banget ya. Donald Trump, new CPI data ya. Groceries plus 22%, electricity plus 31%, rent plus 23%, car insurance plus 57%, gasoline plus 38%, telur plus 69%, K-12 food plus 70%, airfare plus 25%. Dan ini dia basically nge-maki-maki Kamala Harris. Since Kamala took office. Jadi kita bisa lihat inflasi itu beneran real ya. Itu beneran real dan is still here ya. Dan ini malah jadi salah satu indikator terbaik untuk ngasih tahu kalau kita bakal ada resesi atau ada kemungkinan buat resesi di kemudian hari, in the near future. Next news dari Bitcoin Magazine ya. MicroStrategy stock, saham MicroStrategy has outperformed 100% of companies in the S&P 500 ya, because of Bitcoin. Gara-gara Bitcoin, saham MicroStrategy has outperformed 100% dari semua company di S&P 500. Kalau kalian nggak tahu, S&P 500 adalah indeks saham yang nge-track 500 company terbesar di dunia, di Amerika sih lebih tepatnya sih. Coca-Cola ada di sini, Sprite ada di sini, Nvidia ada di sini, AMD ada di sini, Microsoft ada di sini, dan lain-lain lah. Lihat, MicroStrategy 100%, 1620% against Bitcoin, Magnificent Seven, sama S&P 500. Ya. Dan all thanks to the Bitcoin effect nih, pas banget nih yang gue mau bilang. Next news. Bitcoin bull run dari Ash Crypto ya. Bitcoin bull run rally will start very soon. Every time 25 MA moving average dan 35 MA moving average had a golden cross on monthly time frame, Bitcoin has gone parabolic. In 2016-2017, BTC pumped 2.400% after golden cross. In 2020-2021, BTC pumped 600% after golden cross. Now, the golden cross has happened again, guys. Parabolic run is coming. Ya, kalian lihat setiap kali ada cross, pump up, cross, pump up. Sekarang lagi apa? Sekarang kita lagi ada cross. Next news dari Mags. Each bull cycle Bitcoin peaks when the monthly RSI enters the extreme overbought zone di atas 90. We haven't seen that happen in this cycle yet. Kita belum ya. The monthly RSI still has a lot of room to grow, and if history repeats, the next leg up will be epic. Maksudnya apa? Kita lihat ke chart sekarang. Bitcoin itu ngenandain top, ya. Indikator Bitcoin yang ngenandain top adalah RSI dan garis ini nih. Kalau kita tarik garis ini, setiap kali peaks ini mengindikasikan sebuah top, kita tarik garis ke bawah dan lihat
RSI-nya masih di sini. Meanwhile, target top cycle ini masih jauh di atas. Artinya kita masih ada push, ya, kita masih ada ruang untuk RSI ini makin naik. That means juga untuk price makin naik. Artinya masih jauh sekali loh ya. Masih jauh sekali karena ini masih 62. Very, very bullish indeed. Sama last news guys dari Bitcoin Magazine. New, Bitcoin usually begins to pump through the year after a halving. Setelah halving ya. The bull run is only the beginning. Halving, kita masih di sini nih. Meanwhile halving sebelumnya went parabolically stupid ya. Meanwhile kita masih di sini. Jadi sebenarnya kalau kalian zoom out over 1 tahun deh, 1 tahun aja. Nih, look, kita masih ada waktu jauh sekali loh. Kita masih ada waktu jauh sekali loh. Dan ini halving muncul nih. Ini 2024 halving dan ini 500, 1000 dan 1500. Dimana kita baru lihat sekitaran di sini baru kita bisa lihat top. Ya, jadi saran gue adalah zoom out very, very far dan kalian bakal lihat the true parabolic movement ke atas untuk Bitcoin. Segitu aja Pak di video ini. Semoga kalian dapat value. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.